أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kerabat kurma Madrasah Sanawiyah Mu'alimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan memperbanyak ucapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerabat kurma MTS Mu'alimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Bulan puasa disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan sabar atau bulan dengan penuh kesabaran. Kalau kita amati bersama,
bahwa kata-kata sabar dan puasa ini sangat erat kaitannya. Baginda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan, riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari sahabat Nabi Salman radhiyallahu an. Ketika di penghujung atau di akhir-akhir bulan Sya'ban, Baginda Rasulullah SAW berkhutbah, berceramah di hadapan oleh para sahabat-sahabatnya. Ketika itu khutbah Nabi cukup panjang. Tetapi kita ambil sebuah pernyataan Rasul yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini adalah tentang kesabaran. Di mana di dalam riwayat itu Baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa itu adalah wahuwa sabru. Puasa itu adalah syahrus sabri. Wasabru thawabuhul jannah, dan balasan orang-orang yang sabar itu adalah surga. Sahabat kurma MTS Muallimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, apalah kira-kira hubungan atau korelasi puasa dengan sabar? Inilah yang menjadi tema kita pada kesempatan kurma kita menjelang berbuka ini. Kalau kita memberikan pengertian terhadap puasa, ini kan ulama-ulama fikih banyak menyebutkan tentang definisi puasa itu yang disebut dengan al-imsak, menahan. Kemudian kalau kita perhatikan definisi sabar, para ulama juga menyebutkan bahwa sabar itu pengertiannya adalah al-imsak. Walaupun ada yang menambahkan al-imsaku ani syahawat, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari syahwat, keinginan-keinginan. Bahkan definisi puasa menurut syara yang diutarakan oleh banyak para ahli-ahli fikih itu menyebutkan bahwa definisi puasa adalah al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Bahwa puasa itu juga menahan diri. Akan tetapi yang ditahan ketika orang yang berpuasa itu adalah semua hal-hal yang dapat membatalkan, baik membatalkan pahala puasa maupun puasa itu sendiri, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sahabat kurma MTS Muallimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sabar ini banyak sekarang di zaman now ini orang salah paham atau yang disebut dengan gagal paham. Kita bisa banyak mendengar ya, kalau misalnya sabar ini setiap hari sering kita dengar dan bahkan kita sendiri yang sering mengucapkannya. Ini kata-kata sabar ini sering kita dengar kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia. Kita bertakziah, kita sampaikan kepada ahli musibah, sabar ya Wak, sabar ya Pak, sabar ya Nak, dan lain-lain sebagainya. Ini yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, walaupun nggak salah. Kemudian kita juga sering mendengar kata-kata sabar ini umpamanya saja, dikala orang sedang sakit, kita menjenguk orang yang sedang sakit di rumah sakit, baik itu dari keluarga kita, sahabat kita, handai taulan kita, kita menyebutkan sabar ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit Anda. Nah, walaupun sabar yang seperti ini ada kaitannya dengan sabar yang akan kita jelaskan ini, akan tetapi perlu kita pahami bahwa sabar ini berasal dari bahasa Arab, 3 huruf, so, ba, ro, sabar. Artinya tadi sudah kita sebutkan bahwa menahan diri. Para ulama ini membagi sabar itu menjadi 3 tingkatan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa sabar itu atau sabar itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, ini kalau istilah saya kita sebutkan, ini kelas levelnya level kelas ekonomi.
Kemudian yang kedua, ada namanya sabar atau sabar ketika meninggalkan maksiat. Nah, ini kelas VIP. Kemudian yang ketiga, ada sabar tingkatan yang VVIP, very very important, ini yang paling tinggi. Apa itu? Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat kurma MTS Muallimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan satu persatu. Tingkatan yang pertama atau pembahagian sabar yang pertama itu adalah ketika sabar menahan daripada musibah. Ah, inilah tadi. Kalau ada orang mendapatkan musibah seperti kematian, kemudian ada orang yang menderita bencana terkena banjir, kemudian ada orang yang sakit dan lain-lain sebagainya yang berbentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang itu mampu menahan syahwatnya. Contoh misalnya, ayah kita atau ibu kita meninggal, mendapatkan ujian berupa kematian, maka sabar orang ketika mendapatkan musibah itu. Hati kita, syahwat kita ini pingin kita meronta-ronta, kita jambak-jambak rambut kita cakar-cakar muka kita sobek-sobek baju kita. Tetapi karena kita adalah orang yang sabar, mampu kita tidak meronta-ronta, tidak menjambak-jambak rambut, tidak mencakar-cakar wajah. Maka ketika kita mampu menahan itu semua, maka kitalah termasuk orang yang sabar. Tapi ini sabarnya sabar tingkat ekonomi. Banyak orang yang lulus ketika ini. Coba kita tengok sekarang, kalau ada ustadz lagi takziah di depan jenazah, kalau ada kita tengok orang tua atau anak dari pihak keluarga orang yang meninggal dunia, tahu ustadz datang, pasti dia nggak mau nangis. Karena apa? Nanti kata ustadz tuh, sabar. Dia tidak nangis. Banyak orang yang lulus, tidak menangis, tidak meronta-ronta ketika mendapatkan musibah seperti musibah kematian tadi. Nah, ini yang pertama, banyak orang lulus. Nah, ini tingkatan orang awam lah ini. Kemudian yang kedua, ada sabar itu levelnya itu level VIP, VIP. Kelasnya kelas menengah, yaitu ketika sabar mendapatkan ataupun meninggalkan maksiat. Yang disebut dengan al-imsaku anil maharim, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat atau kerabat kurma MTS Muallimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi banyak orang salah paham ini. Kalau zaman dahulu, zaman orang-orang tua kita dulu, zaman-zaman atuk-atuk kita dulu, kalau orang mampu dia sabar, ditahannya dari berbuat maksiat yang diharamkan Allah, maka orang-orang tua dulu, orang-orang dulu mengatakan kepada orang yang mampu menahan diri dari perbuatan haram-haram itu, dibilang orang, oh kau ini orang yang sabar. Tapi kalau zaman sekarang, oh bukan dibilang sabar. Apa dia bilang? Kalau kita meninggalkan atau mampu menahan yang haram, pauk kau bodoh. Contoh. Ini nanti ada dalam sebuah hadis disebutkan. Misalnya ada dua orang teman sedang berdialog lah di di sebuah kafe. Orang tuh ngopi-ngopi berdua. Ini tanyanya, Fulan, kau dari mana? Diceritakannya. Aku tadi jumpa di mall. Di mall sini di mana lah? Lipo. Atau di mana nih? Manhattan. Waktu aku jalan-jalan di Manhattan katanya, bro, aku jumpa sama perempuan cantik katanya. Udah cantik, kaya, janda pula katanya. Wah, terus diapainya kau? Dikepeknya aku, diperlinya aku. Terus diapanya? Diajaknya aku makan. Terus ditraktirnya aku. Terakhir, diajaknya aku berzina. Terus apa kau bilang? Ku bilang lah, aku kan dulu kan madrasah muallimin, alumni. Aku pernah belajar hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Ku bilang sama tante-tante tuh, inni akhafullah. Enggak mau aku tante. Aku ini takut kepada Allah. Apa dia bilang kawan sebelahnya? Kalau zaman dulu pasti kita bilang, kau orang yang sabar. Tapi sekarang kawan tadi itu pasti bilang, bodoh kali kau. Pasti gitu dia bilang. Ini udah terjadi pergeseran daripada memahami daripada makna sabar itu. Itu dia. Jadi inilah yang hal-hal yang perlu kita perhatikan.
bahwa kita diuji dengan berbagai macam kemaksiatan. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan itu kita disebut orang yang sabar. Hari ini kalau kita mampu menahan diri daripada yang diharamkan Allah, ada kawan kita umpamanya lagi contoh, yuk kita karaokean. Aku nggak mau, aku karaokean. Itu hal-hal yang dilarang oleh Allah katanya. Tapi kawannya menyebutkan, nggak apa-apa karaokean, aku kan nanti kami yang traktir kamu, kalau gitu oke lah kita pergi. Ini hal-hal yang dia tidak mampu menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kurma MTS Mu'alimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika seseorang mampu menahan dirinya dari tidak berbuat maksiat dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah dia ke dalam tingkatan sabar yang nomor 2. Ini dia. Kemudian ada satu contoh lagi. Ketika kita meninggalkan maksiat ini memang pertarungan itu cukup berat. Misalnya saja adalah misalnya di kantor-kantor wali kota itu pejabat-pejabat, misalnya dia kepala dinas lah kita bilang, PU. Ini PU ini kan proyek-proyek kan datang semua nih. Ini banyak nih mafia-mafia di situ. Palan bapak nih bagus sekali bapak nih kepala dinas ini. Nggak mau orang yang sholat rajin puasa Senin Kamis, sholat witir segala macam terus dilaksanakannya. Datanglah orang karena ada mega proyek, ditawarkanlah bermain dia di situ. Pak, saya nih mau bangun hotel. Di dalam hotel itu nanti ada diskotik, ada bar dan lain-lain sebagainya. Kata bapak itu, inni akhafullah, nggak boleh, aku takut kepada Allah. Kata si bapak kepala dinas. Rupanya ada bendahara di sebelahnya. Nih bilang bendahara itu, Pak kepala dinas, ambil aja lah. Kenapa kok ngomong gitu? Iya kan itu di rumah bapak kan ada masjid mau dibangun. Nanti potong aja 2,5% keluarkan. Nauzubillah min dzalik. Ditengok sama bapak kepala dinas. Iya juga ya katanya. Udahlah tekenkan. Ditekenkannya. Bangun hotel, ada tempat maksiatnya, kemudian ada tempat-tempat syubhatnya. Maka akan mengalirlah. Ini orang-orang yang tak sabar ini. Kenapa? Banyak orang mengganggu. Nah, kalau orang yang ingin meninggalkan maksiat itu memang tantangannya cukup berat. Ini setan selalu menggoda-goda ini. Kemudian yang ketiga, tingkatan sabar itu adalah ini level yang VVIP. Ini orang banyak yang gagal di sini. Apa itu dia? Sabar dalam ketaatan, baik dalam ibadah dan lain-lain sebagainya. Kerabat kurma MTS Madrasah Mu'alimin Unifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang hari ini istiqomah dia sholat berjamaah, kumandang azan, dikumandangkan langsung pergi sholat ke masjid, istiqomah dia, ini orang sabar ini tandanya. Sabar apa? Sabar dalam ketaatan. Orang sabar. Perempuan, anak-anak kami, anak-anak murid kami Madrasah Sanawiyah Mu'alimin, mampu dia menjaga auratnya, kemana-mana pakai jilbab, apalagi jilbabnya yang syar'i, bajunya yang longgar-longgar, tak pernah membuka aurat di hadapan orang-orang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini kalian orang-orang yang sabar. Sabarnya tingkatkan level, nggak tanggung-tanggung, VIP. Ini menurut para ulama kita. Hari ini ada anak-anak kami yang laki-laki dan yang perempuan mampu dia untuk tidak pacaran. Wah, ini termasuk orang yang hebat. Kenapa? Itu berbentuk ketaatan kepada Allah. Tapi kadang-kadang inilah kita yang namanya hidup di zaman now ini. Apalagi anak-anak kami, kalau nggak pacaran, kau nggak gaul, kau nggak mau pacaran. Hari gini nggak pacaran, mau kemana? Ini bahaya ini. Ini virus-virus daripada umat-umat zaman sekarang ini harus kita singkirkan. Kita tahu dan kita pahami bahwa sabar ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah, maka kita termasuklah daripada orang-orang yang taat itu, sabar itu di level yang paling tinggi sekali. Termasuklah ibadah puasa ini. Nah, ibadah puasa ini menurut para ulama, puasa ini adalah merupakan ibadah yang merangkum semua daripada sabar-sabar dari level 1, 2, dan 3 ini. Ini termasuk di sini puasa. Gimana kita lihat contohnya? Ketika orang berpuasa, coba kita perhatikan. Pasti dia meninggalkan berbagai macam cobaan lapar dan haus ketika dia berpuasa. Puasa masuk di situ. Ketika dia menahan daripada berbagai macam
ketaatan kepada Allah. Lihat orang yang berpuasa, rajin beribadah. Kita lihat penuh masjid-masjid, apalagi siang, zuhur dan asar. Oh, penuh itu. Kalau misalnya masjid di kantor-kantor, lihat nanti ke Masjid Al-Jihad, lihat di Masjid Agung, dan masjid-masjid yang di pinggir-pinggir pasar yang banyak kantor-kantornya. Zuhur dan asar ramai orang. Walaupun banyak yang tidur di situ. Nah, kadang-kadang itu kita. Yang penting ramai masjid. Oh, pada harus baca Quran di mana-mana. Walaupun nanti habis Ramadan hilang. Itulah termasuk daripada berkah dari bulan puasa itu. Nah, sabar kita ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Maka keluar dari bulan suci Ramadan kita menjadi orang-orang yang sabar. Ingat, kerabat kurma MTS Muallimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang sabar ini tidak tanggung-tanggung diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah surga Jannatul Naim, seperti hadis yang kami sebutkan di awal tadi. Kemudian coba nanti buka surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah diberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu, pahalanya itu bighairi hisab, unlimited, tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, mari momentum bulan suci Ramadan ini dengan puasa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan kita bisa membentuk pribadi-pribadi yang menjadi orang-orang yang sabar. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, sabar kita ketika kita meninggalkan maksiat, dan sabar kita ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kurma singkat kita menjelang berbuka pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan ibadah puasa ini dengan semata-mata niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebih saya mohon ampun kepada Allah, kepada kerabat kurma MTS Muallimin, saya banyak-banyak dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang agung telah tiba. Mari kita berlomba-lomba menambang amal soleh, menggali kebaikan saat pahala dilipat gandakan, demi meraih surga yang dirindukan. Ramadan terasa istimewa kali ini. Bulan nan suci bergulir di tengah pandemi, namun tidak akan melunturkan semangat kita untuk tetap beribadah mengharap ridho Allah Ta'ala. Ya Ramadan, bulan penuh keberkahan, hadirmu harapan segala keresahan, agar pandemi ini segera tertuntaskan. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar MTS Muallimin Unifa Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat rahmah, maghfirah, dan itqun minannar. Beruntunglah orang yang memanfaatkan Ramadan dengan amalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini melahirkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan beserta keluarga besar PT 2 Cahaya Haramain
mengucapkan menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dua cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, alumni Madrasah Sanawiyah Muallimin Unifa Medan Republik Arab Mesir mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami alumni dari Madrasah Muallimin Unifa Medan saat ini dari Istanbul, Turki, 12 April mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود التي وعده إنك لا تخلف الميعاد.